Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat.
kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jika hari ini Tuhan memperkenankan kami boleh hadir, boleh bersekutu bersama untuk menaikkan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, bukan kami karena memiliki perilaku yang baik, tetapi karena Tuhan yang memperkenankan kami boleh berkumpul hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami sudah menyembah Engkau, kiranya penyembahan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menuntun kami, lebih-lebih hamba-Mu yang sangat terbatas. Kiranya Allah yang terbatas menuntun hamba-Mu, membimbing hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dengan hati yang tulus, dengan pendengaran yang baik, Tuhan anugerahkan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kiranya waktu ini kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, dan Tuhanlah yang berotoritas atas kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Itu contoh analogi yang paling sederhana Bapak Ibu. Dan saya rasa bahwa kita semua ketika berdosa, kita minta pertolongan Tuhan untuk membereskan itu supaya tidak jadi penghalang. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya kalau kita mau menjadi pribadi yang taat dalam penyembahan, kita harus koreksi diri, apakah kita sudah berkenan atau tidak. Itu yang harus kita koreksi. Apakah kita lakukan di atas dasar status seorang beriman kepada Yesus atau tidak, Bapak Ibu. Mari kita memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada orang yang sempurna Bapak Ibu, termasuk para pendeta, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kalanya kita jatuh. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita meneladani perempuan Samaria ini. Di tengah-tengah ketidaktahuannya akan kuasa Tuhan, tetapi dia rindu diisi oleh Tuhan Bapak Ibu. Dia rindu. Kenapa dia rindu? Kita lihat dari tindakannya selanjutnya. Dia mau bersaksi. Meskipun dia dianggap sebagai masyarakat kelas bawah, tetapi ketika ada kerinduan, ada pemberesan dosa Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Dia bersaksi. Itu adalah orang-orang yang taat dalam penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita saat ini berkumpul di sini mengaku menyembah Tuhan, kita harus pastikan itu semua Bapak Ibu. Kalau ada yang kita rasa belum beres, mari kita bereskan Bapak Ibu. Mari kita meminta pertolongan Tuhan. Oke, saya sapa kita semua. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Kalau untuk ibadah raya Bapak Ibu, saya perdana di tempat ini untuk melayani. Meskipun Bapak Gembala kasih saya kesempatan melayani di youth, tapi rasanya suasananya beda Bapak Ibu. Dan saya dikasih tema pada hari ini Bapak Ibu, yaitu taat dalam penyembahan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita bersama-sama untuk membacakan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 24, 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, seperti yang saya katakan di awal Bapak Ibu, tema pada hari ini yaitu taat dalam penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita mendefinisikan penyembahan ini secara cepat, mungkin karena kita memiliki pengetahuan yang tidak terlalu mengerti tentang penyembahan. Kita sering mengatakan bahwa penyembahan itu hanya ada di dalam gereja. Kita sering berpatokan di situ Bapak Ibu, sehingga ketika kita di luar gereja kita tidak mengalami penyembahan. Dan pada saat ini Bapak Ibu, saya akan menguraikan sedikit apa yang dimaksud dengan penyembahan. Dan saya melihat Bapak Ibu dari bahasa asli Yunani tentang menyembah. Dan menyembah dalam bahasa Yunani Bapak Ibu, proskuneo. Apa yang dimaksud dengan proskuneo Bapak Ibu? Saya kasih gambar di situ ada 3. Yang pertama, seorang anak yang mencium tangan orang tua. Kira-kira kenapa seorang anak mencium tangan orang tua? Baik kalau pergi keluar rumah atau pulang. Kira-kira kenapa? Atau saya langsung tanya lah, Kak Oni, kenapa kalau pergi harus cium tangan mama dulu, tangan mami?
Ia menghormati. Bapak Ibu, seorang anak mencium tangan orang tua karena ada kedekatan. Ada rasa hormat. Pasti di dalamnya dibungkus oleh suatu yang namanya kasih. Coba kita bayangkan kalau seorang anak, dia pergi, dia tidak pamit orang tua. Atau dia pulang, dia diam-diam aja tidak pamit orang tua. Memang Bapak Ibu, saya pribadi waktu kecil tidak pernah cium tangan orang tua. Karena tidak terbiasa. Mungkin karena di kampung ya, tidak ada ajaran. Mungkin ada ajaran tapi kami tidak terbiasa Bapak Ibu. Dan itu yang namanya proskuneo, ada penghormatan Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, ada gambar paling tengah ini. Dogi. Bapak Ibu, pernah pelihara hewan? Dalam hal ini anjing? Saya pernah Bapak Ibu. Saya pernah pelihara. Kalau saya pulang dari sekolah, waktu saya masih di kampung, saya pulang sekolah, anjing saya masih jauh ini, dia lihat saya, dia langsung lari. Apa yang dia lakukan? Dia jilat saya, dia peluk. Kenapa? Ada kedekatan, ada kecintaan yang sungguh dari seekor anjing ini. Dia sangat menghormati tuannya. Itu bisa dikiaskan seperti itu Bapak Ibu tentang penyembahan. Dan kalau kita Bapak Ibu, gambar yang paling pojok sini, kalau kita bawakan di konteks ibadah Bapak Ibu, menyembah yaitu kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita membungkuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa? Karena itu adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proskuneo ini berarti suatu hal yang menggambarkan sikap penyembahan kita yang berpusat kepada Tuhan. Dan orang yang mencapai level itu Bapak Ibu sangat terlihat. Terlihat di mana? Terlihat dari tindakan, terlihat dari gaya hidup. Makanya saya bilang dari awal tadi, kita jangan tafsirkan secara dangkal tentang penyembahan. Bukan hanya di dalam gereja. Itu adalah gaya hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita mengaku Kristen, itu gaya hidup penyembahan. Dan yang berikut Bapak Ibu, kita pasti mengalami yang namanya ketaatan, keintiman kepada Tuhan. Dan ada penyerahan total hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kita adalah orang-orang yang taat dalam penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dan penyembahan ini harus dilakukan secara aktif, terus-menerus. Karena ini mencakup seluruh hidup kita, tidak ada jeda Bapak Ibu. Jadi yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita untuk mencapai level itu, penyembahan yang benar atau yang taat dalam penyembahan. Saya kasih beberapa poin Bapak Ibu. Semoga saja poin saya kasih poin ada 4. Pak Teguh kasih waktu 30 menit. Saya bergumul karena ini saya perdana khotbah. Saya nggak bisa menafsir waktu saya untuk berkhotbah. Bapak Ibu yang terkasih, poin yang pertama, orang yang taat dalam penyembahan mampu meresponi dan merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah persoalan hidup. Itu yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca konteks pasal 4, karena memang satu ayat yang kita baca, tapi saya ini mempersiapkannya ini dalam satu pasal Bapak Ibu. Poin yang pertama, mampu meresponi dan merasakan kehadiran Kristus di tengah-tengah persoalan hidup. Kalau kita melihat konteks ini Bapak Ibu, konteks pasal 4, saya memberikan penekanan satu poin Bapak Ibu, yaitu Tuhan sendirilah yang berinisiatif membawa kita untuk menikmati penyembahan. Kenapa saya berkata demikian? Kalau kita baca ayat 3 dan 4 dari pasal 4 ini, dia berkata di sini Bapak Ibu, firman Tuhan berkata seperti ini. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kita memperhatikan di sini kata harus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan peta ini, Bapak Ibu, ada 2 garis. Di sini ada yang warna kuning. Yang paling bawah ini, yang kolom merah paling bawah itu Yudea, di tengah-tengah Samaria, dan di paling atas itu Galilea. Dan garis warna kuning itu Bapak Ibu, itu jalan menuju Galilea dan harus melintasi kota Samaria. Dan ada jalan lain Bapak Ibu, yaitu warna biru. Itu jalan memutar dan tidak melewati kota Samaria. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, konteks ini Bapak Ibu, orang Yahudi itu tidak mau melintasi kota Samaria. Kenapa? Mereka lebih memilih jalan memutar, menyeberangi sungai Yordan sebentar baru sampai di Galilea. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, kalau kita baca di ayat sebelumnya ini, maksudnya di ayat-ayat ini Bapak Ibu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa tidak bergaul? Karena orang Yahudi berpendapat atau mengklaim bahwa orang Samaria itu adalah warga kelas 2. Tidak cocok dengan kita. Mereka itu najis, mereka itu penyembah berhala. Kenapa mereka najis? Mereka menganggap bahwa mereka itu sudah kawin campur. Mereka itu bukan lagi murni etnis Israel. Mereka kawin campur ketika mereka pembuangan di Asyur, Bapak Ibu. Dan mereka menganggap bahwa orang Samaria itu bukan saudara kita, mereka itu musuh kita. Tidak boleh bergaul. Jadi mereka harus melintasi. Mereka harus memutar kalau kembali ke Galilea. Gak boleh melewati daerah Samaria. Kenapa? Najis.
Karena orang Yahudi sangat menekankan itu, halal dan tidak halal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menarik Bapak Ibu, yang menarik di sini, Tuhan Yesus mau. Ia harus ada keharusan ilahi di situ Bapak Ibu. Ia harus melintasi kota Samaria. Kenapa? Untuk menjumpai mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan di Yohanes 4 ayat 10, saya bacakan saja Bapak Ibu biar cepat. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Pasal ayat 11, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bapak Ibu yang terkasih, percakapan ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada perempuan Samaria sesuatu level yang berbeda. Kenapa? Karena perempuan Samaria pada saat itu pergi ambil air di sumur. Air secara jasmani, air yang kita minum tiap hari. Tetapi pada saat itu, dalam percakapan itu, Tuhan Yesus sedang memperkenalkan level yang lebih tinggi dari jasmani, yaitu masalah spiritual Bapak Ibu. Tentang air hidup. Tuhan berkata, "Sayalah air hidup itu. Saya sumber kehidupan itu." Tapi yang menjadi ironisnya Bapak Ibu, perempuan Samaria tidak memahami, tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus yang berkata, "Saya adalah air hidup itu, sumber kehidupan." Kenapa perempuan Samaria tidak memahami perkataan Tuhan? Karena Bapak Ibu, perempuan Samaria sudah terikat. Mungkin slide selanjutnya. Pikiran terikat oleh kebutuhan. Perempuan Samaria terikat oleh kebutuhan. Perempuan Samaria terikat oleh kebutuhan secara jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen pastinya kita memerlukan semuanya itu ya. Kita memerlukan makanan, kita memerlukan air, kita memerlukan uang, rumah, dan kita juga memerlukan apa yang dimaksud kebutuhan secara jasmani Bapak Ibu. Kita tidak bisa pungkiri. Tapi apa yang menjadi masalah? Apa yang menjadi persoalan ketika kita menggeser kepentingan Kristus dalam hidup kita? Bapak Ibu, kalau kita menggeser kepentingan Kristus dalam hidup kita, artinya kita fokus kepada satu hal, yaitu fokus pada kebutuhan jasmani, fokus kepada kebutuhan hidup kita. Kita terikat oleh itu Bapak Ibu. Tidak salah kita bekerja, tidak salah kita cari uang Bapak Ibu. Tapi mari kita dalam setiap menjalankan setiap tugas kita, pekerjaan kita, harusnya ada penyembahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita fokus pada perkara yang di bawah, kalau kita fokus pada perkara yang di bawah Bapak Ibu, maka Matius 6 ayat 24 berkata apa Bapak Ibu? Jangan mengabdi kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau menikmati, kalau kita mengatakan saya meresponi Allah, tetapi pikiran kita masih terikat oleh dunia Bapak Ibu, kita susah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi mengapa perempuan Samaria masih belum memahami air hidup itu? Karena pikirannya fokus pada kebutuhan secara jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita juga perhatikan di pasal 3, seorang Nikodemus, dia adalah pemuka agama Bapak Ibu. Dia pengajar Israel, tetapi ketika Tuhan berkata, "Kamu harus dilahirkan kembali," apa tanggapannya? Dia tanggapi secara lahiriah. Kenapa? Karena Nikodemus sudah terbiasa tentang adat istiadat Yahudi, sudah terikat oleh itu. Jadi dia tidak memahami level yang lebih tinggi yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mau taat dalam penyembahan, kita harus mampu meresponi itu. Bapak Ibu yang terkasih, masalah ketika kita tidak mampu meresponi ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Makanya di Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Pembaharuan budi Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Yunani itu anakainosis. Ada renovasi pikiran. Bukan hanya renovasi, ada pembaharuan total, ada transformasi pikiran Bapak Ibu. Kalau kita mengaku taat dalam penyembahan, pikiran kita harus kepada Kristus Bapak Ibu, bukan pada perkara dunia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin slide berikut lagi.
Poin yang kedua Bapak Ibu, cepat saja. Taat dalam penyembahan adalah memandang Kristus lebih tinggi daripada warisan budaya manusia. Saya baca Yohanes 4:12. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak bisa pungkiri ya, kita lahir, kita dibesarkan, kita bergaul dan berdampingan dengan budaya. Kita apalagi Indonesia Bapak Ibu, yang sangat beragam macam budaya, dan budaya itu bisa aja menjadi identitas kita Bapak Ibu. Kita kenal orang karena budayanya. Contohnya saya orang Nias, mungkin Bapak Ibu mengenal saya karena budaya saya, mungkin logatnya. Bisa saja Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau kita lihat slide selanjutnya ini, Bapak Ibu kenal rumah adat ini? Bukan Nias. Yang rumah adat ini loh Bapak Ibu. Ya, Sumba Bapak Ibu. Saya menikah dengan orang Sumba dan saya udah 2 kali ke sana. Yang pertama lumayan lama, 5 bulan saya di sana. Dan yang terakhir pas saya mau menikah Bapak Ibu. Dan saya dalam 5 bulan itu saya agak memahami budaya mereka. Ini rumah adat Bapak Ibu. Ketika kami berbincang-bincang, mereka ceritakan sama saya tentang itu. Dan yang menjadi perhatian penuh saya Bapak Ibu, ada rumah yang dikhususkan, rumah adat yang dikhususkan untuk mereka. Dan meskipun di dalam keluarga itu ada yang Kristen, biasanya di kampung istri saya, anak-anaknya mereka suruh untuk ke gereja, tapi orang tua tidak. Nah, biasa kan waktu kami pelayanan, kami itu ibadah rumah tangga Bapak Ibu. Kami memimpin ibadah rumah tangga dan bergiliran. Dan meskipun harusnya di rumah itu sebenarnya, karena ada anggota keluarganya yang Kristen, tapi tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada warisan yang mereka jaga. Ada warisan yang tidak boleh campur Bapak Ibu. Mereka anggap lebih tinggi budaya itu. Dan ada barang-barang di sebelah sini juga Bapak Ibu. Ini tempat syirik. Dan ada yang menjadi perhatian saya Bapak Ibu, ada yang disimpan dan mereka anggap masih berhubungan dengan roh-roh leluhur Bapak Ibu. Ada kekuatan mistik di situ, kata mereka, meskipun saya sendiri tidak merasakan begitu ya. Dan mereka anggap bahwa ini sesuatu hal yang menjadi identitas mereka. Dan suatu hari Bapak Ibu, kami menginap di salah satu rumah saudara di sana, dan kami berbincang-bincang dan sampailah pembicaraan kami pada satu tentang gereja lah. Dan seperti yang saya bilang tadi, anak-anak mereka suruh ke gereja, tapi orang tua tidak. Nah, saya tanya, kenapa tidak ke gereja? Dan melalui pertanyaan saya itu Bapak Ibu, mereka sadar kalau gereja itu baik sebenarnya. Dan mereka menganggap diri mereka itu masih dalam kegelapan Bapak Ibu. Mereka anggap bahwa kami ini masih kafir. Meskipun mereka memahami bahwa ke gereja itu baik, tapi alasan utama mereka ketika saya tanya, masih terikat oleh budaya. Mereka tidak bisa terlepas dari tradisi, sehingga mereka berat untuk memutuskan itu. Katanya ada harga yang harus dibayar. Kalau saya tanya sama istri saya, apa sih yang harus diputuskan, harus dibayar? Kata istri saya, harus potong hewan banyak untuk memutuskan itu. Dan itu yang berat bagi mereka. Artinya Bapak Ibu, budaya lebih tinggi daripada kekristenan. Kalau kita mengaku taat dalam penyembahan Bapak Ibu, kita harus mengakui Kristus lebih tinggi dari segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam kekristenan, saya bawakan dalam kekristenan, kita juga jangan menganggap ibadah kita tiap minggu sebagai sesuatu tradisi. Ya mungkin kakek, nenek kita, orang tua kita Kristen, dan kita terlahir di keluarga Kristen, makanya kita jadi Kristen tanpa tahu apa yang dimaksud dengan Kristen itu sendiri. Kita ke gereja mungkin ya karena ikut-ikutan, mungkin gak enak sama pendeta, kita ke gereja ya. Padahal itu hanya menjalankan sesuatu tradisi keagamaan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengaku saya Kristen, saya mau menyembah Tuhan, kita jangan anggap ibadah kita sebagai sesuatu hal yang tradisi, agama, ritual. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita ada di sini bukan karena tradisi, tetapi karena mau menyembah Tuhan Bapak Ibu. Ya, poin yang ketiga Bapak Ibu, taat dalam penyembahan bukan metode, tetapi esensi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada gambar 2 di sini. Gambar yang sebelah sana Gunung Gerizim, dan gambar yang sebelah sini Yerusalem, Bait Suci. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di zaman Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, kerajaan Israel hanya satu. Dan ketika raja berikut, anak dari Salomo, kerajaan Israel pecah menjadi 2 kerajaan.
di utara 10 suku dan di selatan 2 suku, Bapak Ibu. Dan mereka saling membangun bait Tuhan masing-masing. Di yang 10 suku kerajaan utara, mereka membangun bait suci di Gunung Gerizim. Kenapa di Gunung Gerizim? Mereka meyakini bahwa itu adalah tempat yang diberkati Tuhan, Gunung Gerizim. Dan sesuai dengan Ulangan pasal 11 ayat 29 juga berkata demikian, Bapak Ibu. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas Gunung Gerizim. Dan orang Samaria, Bapak Ibu, yang sebelumnya yang 10 suku ini, karena di zaman Raja Omri mendirikan kota Samaria, dan mereka menjadi pusatnya di situ, di Samaria. Dan mereka hanya meyakini 5 kitab, Bapak Ibu, 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan. Mereka tidak yakin kitab nabi-nabi, itu orang Samaria. Dan mereka mengklaim bahwa Gunung Gerizim lah tempat pengorbanan yang mula-mula, yaitu ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Padahal kalau kita teliti sebenarnya, Bapak Ibu, bukan. Gunung Moria, tempat penyembahan Abraham itu diidentikan dengan Yerusalem, Bapak Ibu. Kalau saya teliti, saya nggak tahu kalau salah, mungkin Pak Pendeta bisa koreksi. Itu, Bapak Ibu. Jadi dan orang kerajaan yang selatan, Bapak Ibu, mereka itu fokus ibadah di Yerusalem. Mereka menganggap juga bahwa tempat penyembahan yang paling benar adalah di Yerusalem. Orang Samaria berkata tempat penyembahan yang benar adalah di Gunung Gerizim. Ini ada konflik, Bapak Ibu, ada perdebatan. Dan Tuhan Yesus datang untuk meluruskan konflik itu. Kenapa dia datang, Bapak Ibu? Karena ibadah itu bukan metode, bukan cara, tetapi esensinya apa, Bapak Ibu? Kalau kita terpaku pada tempat, Bapak Ibu, jadi contohnya bangsa Indonesia menutup semua gereja, nah gimana? Kita ibadah di mana? Artinya bahwa penyembahan, taat dalam penyembahan, kita tidak terpaku pada esensi. Makanya saya bilang dari awal, penyembahan adalah gaya hidup kita. Penyembahan mencakup seluruh hidup kita, di mana saja kita boleh menyembah. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu, Bapak Ibu. Tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Dan Tuhan berkata di Yohanes 4:24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Apa itu roh, Bapak Ibu? Ini roh, saya berikut. Roh, Bapak Ibu, berbicara tentang non-materi. Bebas dari batasan fisik, melampaui batas geografis, merujuk pada spiritual, bukan fisik. Itu roh. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, kita taat dalam penyembahan, kita harus menyadari itu. Bukan masalah tempatnya, Bapak Ibu. Bukan masalah tempat. Bahkan kalau kita menyembah di dalam roh, Bapak Ibu, kita harus mengakui bahwa kita itu berhubungan dengan Tuhan bukan karena tata liturgi gereja, tetapi karena ada keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa penyembahan kita tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan yang kita lakukan, bahkan barusan tadi, harusnya Bapak Ibu tertuju kepada Tuhan. Bukan karena kita kumpul rame-rame di sini, kita ada musik yang bagus, ada tempat yang ada AC baru kita menyembah, bukan, Bapak Ibu. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati Tuhan harusnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang keempat. Poin yang keempat, taat dalam penyembahan adalah karena diperkenan. Taat dalam penyembahan karena diperkenan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah Bapak Ibu meyakini saat ini penyembahan kita berkenan kepada Tuhan? Oh, tidak ada yang jawab. Berkenan. Dari mana Bapak Ibu tahu kalau penyembahan kita berkenan kepada Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu kalau penyembahan kita berkenan kepada Tuhan kalau kita menyembah dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Menyembah dalam kebenaran, Bapak Ibu, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Jangan kita naikkan penyembahan sedangkan Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan Yesus. Meskipun kita jungkir balik pun tidak, Bapak Ibu. Sama seperti Nabi Baal. Mereka sampai sakiti diri, loncat-loncat, teriak-teriak. Tuhan tidak dengar. Kenapa mereka berdoa kepada Tuhan yang mereka tidak kenal sendiri? Bahkan di gereja ini, Bapak Ibu, kalau kita meskipun WL-nya loncat-loncat, suaranya menembus tembok dan
segala macam. Kalau bukan sama Tuhan Bapak Ibu, saya rasa tidak berkenan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menyembah dalam kebenaran, yang pertama tadi mengerti siapa Tuhan yang kita sembah. Yang kedua Bapak Ibu, melalui sikap hati yang tulus dan didasari oleh firman Tuhan. Kita menyembah dalam kebenaran Bapak Ibu. Yang berikut Bapak Ibu, kalau kita mengaku taat dalam penyembahan, menyembah dalam kebenaran, kita pastikan dulu status kita benar di hadapan Tuhan. Apa status kita? Yaitu orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 6a Bapak Ibu berkata demikian, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman Bapak Ibu. Jadi kita harus koreksi diri, saya beriman enggak ya? Kalau tidak beriman, apakah penyembahan saya berkenan atau tidak ya? Kita harus menyadari itu Bapak Ibu, karena kita orang Kristen. Karena kita anak Tuhan, mengaku identitas kita anak Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kita, status kita benar, kita adalah orang percaya, penyembahan kita pasti berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat slide ini, saya kasih gambar ini, Habel dan Kain. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya mempelajari teologi ya, ketika saya baca perikop itu, saya berkata seperti ini, kok Tuhan tidak adil ya? Kok hanya Habel saja yang diterima persembahannya, sedangkan Kain tidak? Padahal mereka mempersembahkan sesuai dengan profesi masing-masing. Kan tidak ada yang salah tuh. Mungkin kalau saya seorang petani, saya mempersembahkan hasil tani saya rasa tidak salah ya. Memang ada yang menafsir seperti ini Bapak Ibu. Persembahan Kain tidak diterima karena bukan persembahan darah. Dan ada yang berkata karena hanya separuh dia kasih, tidak semua. Dan saya rasa juga Habel begitu, tidak semua ya. Hanya separuh, pasti 1 ekor, mungkin berapa ekor ya persembahannya. Dan ada yang mengatakan, penafsir mengatakan bahwa kenapa kurban Habel diterima karena itu berkaitan dengan darah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 12 Bapak Ibu, saya bacakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Kain berasal dari mana? Dari si jahat. Statusnya dari si jahat. Makanya korbannya nggak diterima. Dan berikut saya baca Bapak Ibu, dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Apakah Kain ketika membunuh Habel baru dikatakan jahat? Tidak. Sebelum dia bunuh Habel, dia sudah menjadi status orang jahat dan kejahatan perilakunya jahat di mata Tuhan. Makanya persembahannya tidak diterima. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita baca di Amsal 15 ayat 8 berkata seperti ini, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita taat dalam penyembahan, kita harus minta pertolongan Tuhan untuk membereskan itu. Karena saya berkata seperti ini Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna ya. Kita pasti ada kalanya jatuh di dalam dosa. Dan kalau kita merasa jatuh dalam dosa, kita jangan jadikan dosa itu sebagai penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Ingat di Yesaya 59 Bapak Ibu ayat 1 sampai 2, yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa. Jadi meskipun kita sebagus apa menyembah Tuhan, kalau ada penghalang dosa, apakah itu berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu? Kalau kita merasa taat dalam penyembahan, kita harus membereskan itu. Dan kita minta pertolongan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita tidak sanggup sendiri untuk membereskan dosa kita. Saya kasih analogi Bapak Ibu, ada para pendeta lain juga kasih analogi begini. Bebek dan ayam ketika dilempar ke air. Bebek ketika dilempar ke air, ia menikmati, berenang dia. Artinya kalau ada yang jatuh dalam dosa, ia menikmati, berarti ia itu hidup dalam dosa Bapak Ibu. Tapi coba lempar ayam, meskipun ayam jatuh ke air, apa yang dia lakukan? Berusaha naik, berusaha keluar. Kalau kita anak Tuhan, kalau jatuh dalam dosa harusnya seperti ayam keluar. Berusaha Bapak Ibu. Jangan kita seperti bebek. Jatuh dalam dosa kita nikmati, berenang kita.